Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak Guru. Pada pagi ini kita akan masuk pada pembelajaran 5, masih dalam tema 2, subtema 1. Pertama-tama yang akan kita pelajari adalah penerapan makna proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Jadi untuk memperingati peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Cici dan teman-teman berencana mengikuti festival budaya. Cici dan teman-teman sangat antusias mengikuti festival ini. Mereka terlebih dahulu mendiskusikan budaya yang akan diusung dalam festival. Mereka ingin memperkenalkan budaya yang berasal dari suku-suku di Indonesia. Setelah berdiskusi, Cici dan teman-teman memutuskan untuk memperkenalkan permainan Rangku Alu. Ya. Permainan Rangku Alu ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Permainan Rangku Alu dilakukan oleh masyarakat Manggarai untuk merayakan hasil panen perkebunan dan pertanian. Nah, Rangku Alu ini dimainkan dengan menggerakkan bambu sebagai alat permainannya. Kegiatan yang dilakukan Cici dan teman-teman merupakan salah satu cara memaknai proklamasi. Cici dan teman-teman bersyukur atas kemerdekaan dengan mengenalkan budaya Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan, budaya di suatu daerah sulit dikenal oleh daerah lain, sebab Indonesia masih dijajah oleh bangsa asing. Dan kini, dengan berbagai macam kemudahan yang ada, budaya dari suatu daerah dapat dikenal dan dinikmati oleh orang lain dari daerah lain. Budaya daerah yang ada di Indonesia harus kita pelajari dan lestarikan. Mempelajari dan melestarikan budaya daerah merupakan bukti bahwa kita mencintai budaya daerah. Dengan mencintai budaya daerah, kita juga telah menerapkan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, ini kalian dapat menyaksikan permainan Rangku Alu, ya, yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari penerapan makna proklamasi kemerdekaan di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa sejarah yang penting bagi Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menandai kelahiran Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Kita bisa menerapkan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah di lingkungan rumah. Nah, makna dari proklamasi kemerdekaan dapat kita terapkan di lingkungan rumah, yaitu dengan rajin membantu orang tua. Jadi kalian bisa membantu orang tua menurut apa yang kalian mampu. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya adalah menjalin kerukunan dalam keluarga.
mengerjakan kegiatan bersama sama anggota keluarga, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Nah, itu adalah penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam lingkungan rumah. Nah, setelah lingkungan rumah, kemudian bagaimana dengan di lingkungan sekolah? Di lingkungan sekolah, kalian bisa melakukan yang pertama, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Jadi kegiatan ekstra pramuka yang biasanya dilakukan hari Jumat, nah silakan kalian bisa mengikutinya. Kemudian berikutnya adalah gemar membantu teman yang sedang kesulitan. Jadi jika ada teman yang misal kesulitan memahami suatu materi, jika kalian memahami, kalian bisa membantunya. Berikutnya adalah memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan. Nah, supaya kalian belajar lebih efektif, kalian harus memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan. Jadi kalian nanti mudah memahami. Berikutnya adalah mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Setiap hari Senin, kalian mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat, dengan memakai seragam merah putih lengkap. Selanjutnya, saling menghormati dengan teman yang berbeda suku dan agama. Nah, selanjutnya setelah di lingkungan sekolah, berikutnya adalah di lingkungan masyarakat. Bagaimana di lingkungan masyarakat? Yaitu menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Tidak membeda-bedakan teman saat bermain bersama, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Bekerja sama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi Indonesia. Nah ini yang sekarang sedang banyak dilakukan. Silakan kalian bisa membantu untuk persiapan peringatan proklamasi Indonesia. Mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat. Nah, demikian tadi bagaimana penerapan makna proklamasi kemerdekaan di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengamati pola lantai tari daerah. Kita sudah memahami pola lantai tari daerah pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mengamati berbagai tarian daerah dan berlatih menggambarkan pola lantai tarian daerah tersebut. Nah, nanti kalian bisa mengamati gambar tarian daerah pada tampilan berikut ini. Nah, sekarang yang pertama, kalian perhatikan di sini ada tari sedati Aceh ya. Nah, pola lantainya adalah garis lurus vertikal seperti ini ya. Garis lurus vertikal, gambarannya seperti ini, garis lurus vertikal. Nah, terus selanjutnya yang kedua adalah tari andun, berasal dari Bengkulu. Nah, ini pola lantainya adalah lingkaran. Seperti ini hadapnya, lingkaran, melingkar. Selanjutnya adalah tari tandak, berasal dari Riau. Ini pola lantainya juga lingkaran. Jadi menari dengan membentuk lingkaran. Terus yang terakhir adalah tari tambun dan bungai, berasal dari Kalimantan Tengah. Nah, bagaimana pola lantainya? Pola lantainya adalah garis lurus zigzag. Seperti ini, pola lantainya zigzag. Jadi ada yang di depan, ada yang di belakang, membentuk zigzag. Nah, demikian bagaimana mengamati pola lantai tarian daerah. Nah, selanjutnya kalian bisa memperagakan pola lantai tari daerah. Tadi kalian sudah melihat bentuk-bentuk pola lantai tarian daerah. Nah, nanti kalian bisa mempraktekannya pola lantai tarian daerah tersebut bersama dengan teman dekatmu. Nah,
Kalian harus kompak pada saat memperagakan setiap pola lantai tarian daerah bersama temanmu. Nah, kalian juga harus menyamakan setiap gerakan antara gerakanmu dan gerakan teman. Jika gerakan kamu dan teman tidak sama, maka kalian harus giat berlatih sampai kompak. Perbedaan gerakan dengan teman membuat pola lantai yang ditirukan menjadi tidak serempak. Nah, jika teman kalian mengalami kesulitan saat latihan, kalian harus bersabar dan saling membantu, saling mengingatkan. Ya. Terus selanjutnya nanti kalian berlatih secara perlahan-lahan. Nah, berikut ada peragaan pola lantai tari daerah. Kalian perhatikan, ini gerakan tari yang banyak terdapat pola lantainya. Yang pertama, pola lantai horizontal. Nah, saat ini membentuk pola lantai seperti melengkung ya, atau lingkaran, karena yang laki-laki ada di belakang. Sekarang seperti membentuk huruf V ya, atau segitiga dengan pola lantai segitiga. Sekarang membentuk pola lantai lurus vertikal berganjar dua. Sekarang vertikal pola lantainya. Berikutnya seperti membentuk lingkaran ya. Pola lantainya horizontal. Sekarang agak melengkung.
lingkaran, berjalan memutar. Untuk pola lantai seperti kotak. Vertikal lagi. Diagonal ya, lintang. Ya, selesai. Nah, demikian tadi contoh tarian dengan berbagai pola lantai. Baiklah anak-anak, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.